Oke, pertama mungkin sedikit kita bahas juga apa yang menyebabkan bambu itu dimakan rayap, berjamur dan sebagainya. Itu karena kadar gula sih sebenarnya. Bambu itu memiliki kadar gula. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh Seperti biasa at my workshop. Saya ini lagi penyelesaian busur. Ada 3 busur pesanan ini. 40 pound. Kemudian juga udah lama nggak bikin style tartar. Ini tartar 40 lbs. Insya Allah hari ini finishing mudah-mudahan. Oke. Tapi hari ini saya nggak pengen ngebahas ini busur. Kemarin ada yang bertanya soal anak panah. Dia, bang, lagi musim hujan nih, anak panah saya banyak yang berjamur, kata dia. Jadi anak panah bambu banyak yang berjamur lagi musim hujan nih. Gimana solusinya, kata dia. Oke, sebenarnya pembahasan soal anak panah bambu petung itu dahulu ya di 4-5 tahunan yang lalu itu sangat sering kita bahas di grup-grup panahan, karena di awal-awal dulu di 5 tahunan, di 4 atau 5 tahun terdahulu itu bambu merupakan bahan utama yang mungkin primadona lah di lokal kita Indonesia, karena pertama ada di seluruh wilayah kita, termasuk kami di Sumatera Barat. Jadi dulu cukup sering kita menggunakan bambu petung sebagai bahan atau material untuk anak panah. Cuman seiring waktu terkikis oleh saf-saf seperti bahan pinus lah, bangsa pinus gitu kan, spruce, pine wood, cedar dan sebagainya, sehingga terkikis lah. Cuman kemarin ada yang bertanya bagaimana solusi untuk saf ero petung mereka yang berjamur gitu lah. Oke, pertama saya tadi sengaja cari terlebih dahulu beberapa saf-saf lama yang dulu pernah saya bikin. Oke, ini 6 mm bambu petung. Ini saya letak di tumpukan-tumpukan tadi ya, dicari ketemu dan alhamdulillah masih awet, tidak berjamur. Ini 6 mm. Kemudian ini juga ada 8 mm. Oke. Arrow zaman dulu ini udah kotor-kotor. Ada yang udah nggak pakai poin lagi. Oke, masih awet dan sebagainya. Pertama adalah teman-teman, pengolahan terhadap bambu petung itu sendiri itu dilakukan bukan setelah menjadi anak panah gitu loh. Jadi anak panah dulu berjamur terus kita kebingungan, bukan seperti itu. Jadi berdasarkan komunikasi kami terdahulu, ini seingat saya saja, saya takutnya ada yang salah atau yang terlupakan. Saya bukan pakar bambu soalnya. Tapi dahulu kami pernah diskusikan ini, seringlah kita berbicara soal ini. Yang pertama adalah soal bambu itu diolah sebelum jadi anak panah. Jadi jangan setelah jadi anak panah kita kebingungan gitu loh. Oke, yang pertama tentu pemilihan bahan. Bambu yang dipilih untuk jadikan anak panah itu bambu tua. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa searching lah di Google kategori bambu tua itu umurnya berapa. Atau kalau ada yang kenal boleh cek KTP-nya, tanggal lahirnya berapa gitu kan. Yang pertama itu bambu tua. Ya kalau kita udah biasa main bambu, udah di tempat kita ada bambu betung, kita udah dari ngelihat bentukannya saja itu kita biasanya udah paham kan ini udah tua nih bambu gitu. Yang pertama tentu bambu harus tua. Yang kedua adalah waktu penebangan. Ini waktu penebangan juga dulu sering dibicarakan. Jadi ada momen-momen di mana bambu itu kadar airnya menurun. Jadi itu adalah momen paling tepat untuk menebang sebuah bambu. Kalau saya pribadi dulu nggak amalkan, saya tebang sebutuhnya aja gitu loh. Jadi boleh teman-teman search kalau pengen yang lebih akurat lagi, boleh cari di Google. Ada waktu-waktu atau di YouTube lah, mungkin ada penerangan soal ini. Waktu penebangannya kapan? Nah, ini ada juga memperhitungkan. Kalau saya sendiri dulu nggak terlalu ribet lah soal waktu penebangan. Saya tebang kapan butuh saja, kapan sempat saja. Yang pertama tua, yang kedua waktu penebangan. Kalau saya dulu nggak amalkan ini, tapi kalau lebih baiknya silakan teman-teman searching lah. Yang berikutnya adalah setelah bambu itu ditebang, itu kalau saya dulu saya potong-potong sepanjang 80 cm sepanjang saf. Saya potong-potong sepanjang 80 cm. Kemudian
boleh saya belah dua, kemudian saya rendam di dalam lumpur. Jadi ada kolam ikan itu berlumpur, saya rendam di dalam lumpur itu selama kurang lebih 3 bulan. Jadi prosesnya seperti itu, lama sekali kan, direndam selama 3 bulan. Setelah saya rendam selama 3 bulan, ini saya ada dua pilihan. Setelah diangkat setelah 3 bulan kita cuci bersih. Setelah bambu dibersihkan, ada dua pilihan. Yang pertama itu dalam keadaan bersih tadi, kering tadi, saya asap. Lakukan pengasapan selama 1 mingguan gitu kan. Atau setelah bersih, silakan di dowel terlebih dahulu, menjadi saf seperti ini terlebih dahulu. Silakan diasap setelah itu. Dilakukan pengasapan. Kalau kita di kampung-kampung dulu kan ada, di kampung ada dapur tradisional lah, kita masak masih pakai kayu api, kemudian di atasnya itu saya susun-susun lah bambu-bambu tadi. Jadi ada dua pilihan. Pertama, boleh bambu belahan tadi yang habis dilumpur 3 bulan tadi langsung diasap, atau yang kedua setelah dijadikan saf seperti ini baru diasap. Lebih baiknya mungkin setelah jadi saf seperti ini kemudian diasap, dikasih asap pengasapan lah. Nah, ini untuk membuat bambu kering sempurna, kurang lebih seperti itu. Sehingga bau asap pun mungkin membuat rayap malas, mungkin bau kan. Jadi rayap saja malas sama yang bau-bau. Apalagi ada orang yang mulutnya asap semua. Kalau rayap saja malas, oke, lewat. Oke. Itu yang kedua, setelah rendaman 3 bulan di dalam lumpur, diasap, baik itu setelah didowel ataupun sebelumnya gitu loh. Jadi itu adalah proses pengolahan yang saya lakukan terdahulu sebelum dijadikan anak panah. Jadi ini bahan saf saya, ini udah kutumpuk-tumpuk nggak jelas aja nih sebenarnya. Dan alhamdulillah ini mungkin udah 4 atau 5 tahun saya cari tadi ya masih seperti sedia kala gitu loh. Bahkan saya lupa naruhnya, ada satu anak panah saya teman-teman, itu udah warnanya udah coklat, udah menjadi coklat, itu sangat keras sekali. Tapi saya, ini nih, oke, saya ketemu kebetulan di samping. Ini udah mencoklat loh dia, anak panah zaman dulu nih. Jadi bentuknya agak ngasal. Oke, jadi seperti itu. Sementara kalau saya ambil dari kawan-kawan yang lain, itu ada beberapa cara juga. Yang pertama, setelah kering, pertama bambu itu mesti kering sempurna. Ada yang melakukan rebus, jadi itu bambu disediakan wadah direbus. Silakan setelah didowel seperti ini, direbus. Ada yang melakukan juga dengan cara digoreng, pakai minyak, digoreng. Itu juga ada yang melakukan. Untuk apa? Untuk membuat bambu itu lebih kuat. Oke, pertama mungkin sedikit kita bahas juga apa yang menyebabkan bambu itu dimakan rayap, berjamur dan sebagainya. Itu karena kadar gula sih sebenarnya. Bambu itu memiliki kadar gula. Jadi semakin basah bambu, kadar gulanya tinggi. Jadi seperti itu. Jadi bambu mesti kering sempurna, itu baru rayap tidak mau makan gitu loh. Tapi sebelum bambu kering sempurna itu rayap sudah hinggap dulu. Biasanya kasusnya seperti itu. Jadi kalau aero bambu di pasaran kadang orang main cepat aja, jadi tebang langsung dowel langsung jual. Tidak jarang kasusnya dulu setelah sampai di konsumen, di pengiriman aja nyampe ke kita udah berjamur. Oke, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Yang pertama adalah bambu itu karena mengandung zat gula. Jadi bagaimana merubah zat gula ini teman-teman yang lebih baik lagi, merubah zat gula ini menjadi zat karamel atau zat karbon. Itu dengan cara memberikan panas secara bertahap atau dengan suhu tertentu. Kalau teman-teman lihat bambu saya ini saja contohnya, ini sudah mencoklat. Kenapa dia bisa berubah menjadi coklat? Ini karena zat gula di dalam ini bambu telah berubah menjadi mungkin zat karamel atau mungkin sudah menjadi zat karbon. Tapi ini secara alamiah ya, seiring waktu saja. Jadi itu bisa dengan menggunakan oven, bisa dengan menggunakan panas matahari yang terukur dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kita lihat anak panah bambu tonkin dari Cina, itu kenapa warnanya menjadi coklat? Kenapa warnanya jadi coklat? Karena zat gula pada bambu itu telah mereka rubah menjadi zat karamel atau zat karbon. Sehingga bambu tonkin, kalau yang pernah lihat anak panah tonkin Cina ya, itu warnanya coklat,
beri vernis dan sebagainya, bukan. Karena zat gula di kadar di bambu telah diubah menjadi zat karamel atau zat karbon dengan memberikan suhu panas tertentu terhadap bambu, baik itu menggunakan oven khusus atau mungkin panas matahari dan sebagainya. Saya juga kurang tahu, wallahu alam. Nah, jadi tapi pada dasarnya bambu yang aman untuk dipakai itu adalah kering sempurna gitu loh. Nah, jadi kering sempurna, tidak ada lagi kadar air di dalamnya. Ini adalah bambu yang aman untuk dijadikan anak panah. Baru dijadi anak panah, dirakit dan sebagainya. Jangan bambu belum kering sempurna sudah dijadikan anak panah, ya berjamur gitu loh. Nah, ini udah berapa ini? Ukuran 6 mili teman-teman. 6 mm kecil sekali, tapi masih bisa dipakai gitu loh. Nah, lalu bagaimana untuk kawan-kawan yang sudah terlanjur beli ini udah berjamur jadi anak panah, berjamur? Oke, solusinya ada dua hal. Yang pertama, bisa digunakan vernis, gitu, ditutupi. Solusi yang kedua ini yang tidak kalah penting adalah istiqomah berlatih. Jadi kalau setiap anak panah bambu itu dipakai setiap hari, maka insya Allah dia tidak sempat berjamur. Tapi kalau teman-teman ada off masa berlatihan, anak panah ditaruh, itu yang membuat dia bisa berjamur. Tapi kalau dipakai istiqomah setiap hari, insya Allah aman. Oke, jadi itu sedikit dari saya tentang anak panah bambu biar nggak berjamur. Yang pertama itu diolah sebelum jadi anak panah. Ya, jadi pengolahannya sebelum jadi anak panah dan membutuhkan waktu lama. Itu salah satu kelemahan bambu sebenarnya. Yang kedua adalah jika telah menjadi anak panah dan berjamur, itu saran saya yang pertama untuk dikasih vernis. Walaupun tidak solusi 100% melindungi ya. Yang kedua adalah pakai anak panah itu secara istiqomah. Jadi jika dipakai setiap hari, insya Allah aman daripada jamur, rayap dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya bukan pakar bambu. Kalau ada yang salah mungkin boleh diperbaiki. Kalau ada yang kurang boleh ditambah. Sekian, assalamualaikum.